can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line, but I don't need to kiss you. Hey, we can make it tonight, baby, that's just fine. Di jantung Eropa Tenggara, di tanah Balkan yang dilingkupi pegunungan dan angin dari Laut Hitam, berdirilah sebuah negeri kecil bernama Bulgaria. Negeri ini mungkin tak sebesar tetangganya, namun di dalamnya bersemayam jiwa yang tak pernah padam. Sebuah jiwa yang bernafas lewat sejarah, olahraga, iman, dan kebudayaan. Hari ini, mari kita berkelana, menyusuri lembah dan gunungnya, stadion dan gerejanya, monumen dan kota tuanya, menemukan Bulgaria, sebuah negeri yang kecil di peta, namun besar dalam cerita manusia. Bayangkan sebuah negeri tua yang berdiri di simpang jalan sejarah. Negeri yang telah menyaksikan perputaran zaman, kejayaan, penaklukan, dan kebangkitan kembali. Negeri itu bernama Bulgaria, salah satu negara tertua di benua Eropa yang jejaknya terukir dalam setiap batu kuno, dalam aliran sungai, hingga pada puncak gunung yang menantang langit. Di timur, Laut Hitam berkilau seperti cermin biru memeluk pesisir sepanjang 378 km, seakan menjadi jendela luas yang menghubungkan Bulgaria dengan cakrawala tak terbatas. Di utara, Sungai Donau mengalir megah membatasi negeri ini dengan Rumania, sementara baratnya bersandar pada Serbia dan Makedonia Utara. Di selatan, Yunani dan Turkiye menjadi tetangga yang membawa aroma Laut Tengah dan Timur Dekat, menjadikan Bulgaria sebuah simpul kebudayaan yang kaya akan warna. Bentang alam Bulgaria seakan menjadi puisi yang ditulis oleh bumi itu sendiri. Pegunungan Balkan menjulang bagaikan tulang punggung bangsa. Pegunungan Rodopi menyimpan mitos kuno dan harmoni alam. Sementara Pegunungan Rila berdiri gagah dengan puncak Musala, titik tertinggi Balkan, tempat di mana langit seakan menunduk menyentuh bumi. Namun di sisi lain, dataran Donau di utara dan dataran Trakia atas di selatan terhampar subur, bagaikan lembar hijau tak berujung, memberi kehidupan dan menjadikan negeri ini lumbung yang makmur. Sofia, ibu kota sekaligus jantung modern Bulgaria, adalah kota yang merangkum jejak masa lalu sekaligus denyut masa kini. Dari jalan-jalan yang menyimpan warisan Bizantium dan Uthmaniyah, hingga bangunan yang menandai kebangkitan modernitas, Sofia adalah wajah Bulgaria yang menatap masa depan tanpa melupakan akar sejarahnya. Sejarah negeri ini ibarat kisah epik yang penuh luka dan cahaya. Pada abad ke-7 Masehi, bangsa Bulgaria pertama kali berdiri sebagai satu kesatuan. Dan dari kekaisaran Bulgaria pertamalah, lahirlah sebuah pusat kebudayaan Slavia yang memancarkan pengaruh hingga ke pelosok Balkan. Namun, waktu berputar, kekaisaran kedua bangkit dan runtuh, hingga akhirnya tanah ini jatuh ke dalam genggaman Kesultanan Uthmaniyah selama 5 abad yang panjang. Namun dari kegelapan penjajahan, cahaya selalu menemukan jalannya. Perang Rusia-Turki pada 1877 sampai 1878 menyalakan api kebangkitan, melahirkan negara Bulgaria ketiga, sebuah monarki konstitusional yang perlahan menapaki kedaulatan penuh pada 1908. Zaman terus berganti. Dari kerajaan yang mandiri, Bulgaria terseret arus sejarah dunia hingga menjadi bagian blok timur setelah Perang Dunia Kedua. 5 dekade lamanya ia hidup dalam bayang-bayang komunisme, hingga gelombang perubahan pada 1989 membawa angin demokrasi dan pasar bebas. Kini, Bulgaria adalah republik parlementer yang tegak berdiri, bagian dari Uni Eropa, NATO, PBB, dan berbagai organisasi dunia lainnya, menegaskan dirinya sebagai bangsa yang kembali menemukan jalan di tengah pusaran globalisasi. Meski pernah jatuh, meski pernah dilukai sejarah, Bulgaria tetap berdiri dengan wajah yang anggun, menyimpan perpaduan antara keabadian tradisi dan tekad untuk maju. Bulgaria bukan sekedar peta di Eropa Tenggara, melainkan sebuah puisi hidup,
tempat gunung dan dataran, laut dan sungai, sejarah dan masa depan bersatu dalam simfoni yang abadi. I can't fight this feeling. Perjalanan dimulai dari Sofia, ibu kota sekaligus wajah paling lengkap Bulgaria. Kubah gereja Bizantium berdiri berdampingan dengan gedung kaca modern, menciptakan harmoni antara masa lalu dan masa depan. Di jantung Balkan berdiri Sofia, sebuah kota yang menyimpan denyut masa lalu dan detak masa depan. Di sini pemerintahan dijalankan, ekonomi digerakkan, budaya dirayakan, dan ilmu pengetahuan ditumbuhkan. Sejarah tidak pernah terhapus. Ia berdiri berdampingan dengan kehidupan modern. Kota tua yang dipugar menyatu dengan wajah baru yang penuh semangat, menjadikan Sofia sebuah mosaik yang hidup. Sofia adalah jantung finansial dan otak pemerintahan, sekaligus jantung bangsa. Bukan hanya pusat pemerintahan, melainkan juga panggung lahirnya klub-klub besar yang menghidupkan semangat olahraga. Sepak bola adalah bahasa yang menyatukan Bulgaria. Di stadion-stadion tua, di tribun yang penuh sorak, rakyat menyalurkan doa dan harapan mereka. Puncak keajaiban itu menandai kebanggaan yang tak terlupakan. Di balik hiruk-pikuknya, Sofia adalah rumah bagi ilmu. Universitas dan pusat riset melahirkan generasi baru yang menulis babak sejarah berikutnya. Sofia menatap masa depan tanpa melupakan jejak masa lalu. Disinilah jiwa Bulgaria bersemayam, berdiri kokoh di antara doa, ambisi, dan mimpi. I can't fight this feeling. Dari Bulgaria, lahir nama-nama yang terukir dalam sejarah sepak bola dunia. Hristo Stoichkov, sang bintang Barcelona, peraih Ballon d'Or 1994 dan salah satu penyerang paling ditakuti di zamannya. Dimitar Berbatov, elegan dan penuh wibawa, menorehkan jejak di Manchester United hingga Fulham. Dan Georgi Asparukhov atau Gundi, sosok yang cintanya pada sepak bola membuatnya abadi meski hidupnya singkat. Selain mereka, Georgi Slavkov dan Petar Jekov turut menegaskan warisan Bulgaria. Namun, kisah olahraga Bulgaria tak hanya di Stadion Hijau. Ada panggung lain, yakni Olimpiade. Kisah dimulai tahun 1896 di Athena ketika Charles Champaud, seorang Swiss yang tinggal di Sofia, mewakili Bulgaria di Olimpiade modern pertama. Sejak itu, langkah Bulgaria tak pernah benar-benar berhenti. Hingga tahun 2022, mereka mengoleksi 224 medali Olimpiade musim panas, 54 emas, 88 perak, dan 82 perunggu. Saat-saat paling gemilang tercatat di München, Montreal, Seoul, dan terutama Moskow 1980 ketika Bulgaria mengguncang dunia dengan 41 medali. Di Olimpiade musim dingin, hasilnya lebih sederhana, 6 medali. Hanya satu di antaranya emas, namun emas itu bersinar abadi. Diberikan oleh Ekaterina Davoska di biathlon Nagano 1998. Dari berbagai cabang, lahirlah para legenda yang menorehkan nama Bulgaria di peta dunia. Stefka Kostadinova, Ratu Lompat Tinggi, pemegang rekor dunia sejak 1987 yang tak tergoyahkan hingga kini. Yordanka Donkova, pemegang rekor dunia 100 meter gawang sejak 1988. Yordan Yovchev, pesenam yang tubuhnya lentur bagai puisi di udara. Maria Grosdeva, sang penembak jitu, bersama Tanyu Kiriakov yang menorehkan emas di cabang menembak. Rumiana Neikova, mendayung hingga garis kemenangan. Evgenia Radanova, Ratu Es yang menjadi atlet Olimpiade musim dingin tersukses Bulgaria. Namun di atas semua itu, gulat adalah jantung kejayaan Bulgaria. Dengan 68 medali Olimpiade, gulat menjadi kebanggaan bangsa. Pegulat mereka berdiri gagah di matras dunia, mengangkat harkat sebuah negeri kecil. Di belakangnya, angkat besi menjadi cabang kedua tersukses. Nama-nama seperti Stefan Botev, Nikolai Peshalov, Asen Zlatev, dan Blagoy Blagoev menjadi legenda barbel dunia.
Meski bayang-bayang doping sempat menodai perjalanan, warisan emas mereka tetap tak terbantahkan. I can't fight this feeling. Sejarah Bulgaria adalah kisah jatuh bangun dari Kekaisaran Bulgaria pertama yang berjaya hingga 5 abad dalam bayang-bayang Utsmaniyah. Dari monarki, perang, dan rezim komunis hingga kebangkitan menuju demokrasi modern. Namun di tengah segala perubahan, ada yang tak pernah padam. Cinta pada olahraga. Dari Stadion Sofia hingga matras Olimpiade, dari lintasan atletik hingga es beku musim dingin, Bulgaria terus menorehkan cerita tentang keberanian, perjuangan, dan kebanggaan. Bagi rakyat Bulgaria, olahraga bukan hanya kompetisi, ia adalah cermin jiwa bangsa. Sebuah cara untuk mengingat siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan sejauh mana mereka mampu melangkah di panggung dunia. Di tanah Balkan yang berbukit, di mana sejarah berlapis-lapis seperti batu tua yang disusun oleh waktu, berdirilah Bulgaria, sebuah negeri yang sejak dahulu menjadi persimpangan peradaban dan keyakinan. Di sini, agama bukan sekadar ritual, melainkan denyut nadi yang membentuk jati diri bangsa, penopang ketika badai sejarah datang, dan cahaya yang menuntun di tengah gelap penjajahan. Mayoritas rakyat Bulgaria bernaung di bawah Gereja Ortodoks Timur. Sejak abad ke-9, Gereja Ortodoks Bulgaria mengakar sebagai agama resmi, menjadi pilar yang menjaga ruh bangsa. Kubah-kubahnya berkilau di bawah matahari, doa-doa dalam bahasa Slavonia gereja mengalun hikmat, sementara ikon-ikon kudus terjaga bagi saksi bisu. Semuanya seakan berkata, bangsa ini bertahan karena imannya, melewati perang, luka, dan kebangkitan. Namun, Bulgaria bukan hanya satu warna. Islam hadir sebagai gema masa lalu, warisan dari berabad-abad kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Jejaknya masih hidup hingga kini. Masjid tua yang berdiri di lembah, suara azan yang bergema di pegunungan Rodope, hingga komunitas Muslim di timur laut. Islam menjadi minoritas terbesar kedua, bukan sekadar angka, tetapi bukti harmoni yang lahir dari sejarah yang rumit, namun tak pernah terhapuskan. Protestanisme datang lebih belakangan, dibawa oleh semangat misi pada abad ke-19. Dari sana lahirlah komunitas kecil, Pentakosta, Evangelis, hingga Amanat Agung. Jumlah mereka tak besar, namun iman mereka menyala terang, menambahkan warna baru dalam mosaik spiritual Bulgaria. Katolik Roma pun menemukan tempatnya. Meski di tanah ortodoks, mereka hanyalah oase kecil. Sejak abad pertengahan, umat Katolik menjaga warisan imannya di Plovdiv dan wilayah utara. Gereja-gereja mereka berdiri sederhana, menjadi tanda bahwa akar sejarah tetap bertahan meski angin perubahan berhembus kencang. Kini, Bulgaria adalah sebuah simfoni keberagaman. Ortodoksi tetap mendominasi, namun Islam, Protestan, dan Katolik mengisi harmoni yang melengkapi. Dari dentang lonceng gereja hingga azan yang mengalun, dari liturgi kuno hingga nyanyian rohani modern, semua berpadu menjadi satu cerita panjang tentang sebuah bangsa yang belajar berdiri di antara perbedaan, menjaga warisan, dan merangkai masa depan dengan damai. Plovdiv, kota tua yang hidup. Kota terbesar kedua, sekaligus salah satu tertua di Eropa. Jalan-jalan berbatu dan rumah tradisional di kota tua membawa kita menembus lapisan waktu. Festival, teater, dan galeri menjadikan Plovdiv sebuah panggung budaya yang tak pernah padam. Di sini, masa lalu dan seni modern terus berdialog. Varna, permata Laut Hitam. Di tepi Laut Hitam, Varna memantulkan cahaya matahari di marina dan pasir keemasannya. Kota pelabuhan ini adalah pusat liburan. Wisatawan datang mencari ombak, sejarah,
dan kehidupan malam yang berdenyut sepanjang musim panas. I can't fight this feeling. Burgas, gerbang pesisir. Tak jauh dari sana, Burgas berdiri sebagai pelabuhan penting sekaligus pintu ekonomi pesisir. Namun, di balik sibuknya industri, taman-taman hijau dan pantai hangat menjadikan kota ini tempat yang memadukan kerja keras dengan keteduhan. Veliko Tarnovo, kota Parazar. Perjalanan membawa kita ke Veliko Tarnovo, bekas ibu kota Kekaisaran Bulgaria kedua. Benteng Charevets masih berdiri gagah di dataran tinggi, menjaga legenda masa lalu. Di sini, setiap sudut berbisik tentang kejayaan yang tak hilang. Sebuah kota di mana mitos dan sejarah hidup abadi. Stara Zagora, jejak panjang sejarah. Di Stara Zagora, reruntuhan kuno berdampingan dengan institusi modern. Kota ini memperlihatkan bagaimana masa lalu tak pernah benar-benar pergi, melainkan berpadu dengan tradisi dan budaya baru dalam denyut kehidupan sehari-hari. I can't fight this feeling. Pleven, kota perjuangan. Di utara, Pleven berdiri sebagai kota penuh arti historis. Monumen dan situs budayanya bercerita tentang pengorbanan, perjuangan, dan kebebasan. Sementara kehidupan modern menjadikannya pusat ekonomi dan administrasi kawasan. I can't fight this feeling. Ruse, permata di tepi Danube. Di tepi sungai Danube, Ruse membuka wajah Bulgaria ke dunia luar. Arsitektur dari berbagai era menghiasi jalanan, panorama sungainya menghadirkan ketenangan, sekaligus semangat perdagangan. Ruse adalah permata yang menghubungkan Bulgaria dengan aliran besar peradaban Eropa. I can't fight this feeling. Blagoevgrad, kota pendidikan. Di barat, Blagoevgrad hadir sebagai pusat ilmu dan budaya. Universitas-universitasnya melahirkan gagasan baru, sementara pegunungan di sekitarnya menjaga tradisi lama. Kota ini adalah persilangan pengetahuan dan kebijaksanaan. Sliven, nafas alam. Akhirnya, kita singgah di Sliven, kota yang hidup berdampingan dengan alam. Taman nasional dan pegunungan di sekitarnya menjadikan Sliven tempat di mana ritme modernitas berpadu dengan bisikan hutan dan hembusan angin gunung. I can't fight this feeling. Warisan UNESCO Bulgaria, permata yang abadi. Di antara lembah dan pegunungan, di sepanjang pantai Laut Hitam dan tepi sungai Danube, terhampar warisan yang terpahat oleh waktu. Mari kita singkirkan kerlip modernitas sejenak dan izinkan suara masa lalu memanggil kita. Bojana Church, gereja kecil di pinggiran Sofia, sederhana dalam bentuk namun agung dalam jiwa. Fresko abad ke-13 yang memeluk dindingnya memperlihatkan wajah, doa, dan kehidupan yang belum punah. Rila Monastery, di lereng pegunungan Rila, berdiri biara agung bagaikan benteng iman. Fresko, kitab, dan ukiran kayunya adalah semangat bangsa yang tak pernah padam. I can't fight this feeling. Pirin National Park, puncak tajam, danau memantulkan langit, hutan konifer, dan gletser kecil yang menyimpan dingin sejarah bumi. Alam di sini bernapas, dan UNESCO menobatkannya sebagai warisan hidup. Ancient City of Nesebar. Di semenanjung Laut Hitam, kota kuno ini adalah lapisan budaya. Tracia, Yunani, Romawi, Bizantium, Ottoman. Gereja, benteng dan rumah kayunya menepuk lembut setiap langkah, membawa kita ke ribuan tahun lalu. Rockhaven Churches of Ivanovo. Gereja dan kapel yang diukir dalam tebing batu. Fresko-fresko abad menengah masih berbicara tentang doa, kontemplasi, dan cahaya iman yang abadi. Frasian Tomb of Kazanlak and Tomb of Sestari. Makam kuno di bawah gundukan tanah. Lukisan dan patungnya menceritakan kehidupan setelah mati,
mitos, dan simbol-simbol budaya Tracia yang tak pernah padam. I can't fight this feeling. Madara Rider, relief raksasa di tebing, menggambarkan penunggang kuda dan singa. Simbol kekuatan dan identitas, ukiran ini adalah pintu menuju pemahaman akan keyakinan kuno bangsa Bulgaria. Srebarna Nature Reserve, rawa dan danau di tepi Danub, rumah bagi burung-burung migran dan spesies langka. Alam di sini bergerak halus, melantunkan nyanyian kehidupan yang sakral. I can't fight this feeling. Inilah Bulgaria, sebuah negeri yang memainkan simfoninya sendiri. Kota-kotanya berdiri sebagai panggung sejarah dan budaya. Warisan alam dan peninggalan kunonya menjadi gema masa lalu yang masih hidup. Inilah Bulgaria, sebuah negeri kecil dengan semangat besar, di mana sejarah, sepak bola, dan olimpiade berpadu menjadi kisah abadi tentang perjuangan dan kebanggaan manusia. Dari Sofia hingga Sliven, dari Bojana hingga Rila, dari Nesebar hingga Srebarna, Bulgaria adalah kisah tentang keseimbangan antara iman dan seni, antara alam dan peradaban, antara masa lalu dan masa depan. Bulgaria, sebuah negeri yang tak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga mengajarkan cara merawatnya. Believe me, I need to keep myself alive, but I don't need to kiss you.